أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah, di kesempatan kita kali ini ya kita akan lanjutkan kajian tentang dosa-dosa besar. Jadi kemarin terakhir sudah dijelaskan tentang bahwa dosa besar itu tidak hanya dilakukan oleh ya fisik ya lahiriah saja, oleh amalan-amalan anggota tubuh atau jawarih. Ternyata dosa besar itu juga bisa dilakukan oleh yang batinah ya, oleh hati ya, oleh yang ada di dalam hati kita yang tersembunyi. Seperti sudah jelaskan kemarin, diantaranya adalah sifat sombong, ujub, riya, hasad ya, atau dengki ya, atau dendam, dan banyak lagi yang lain. Nanti kita akan bahas ya, mudah-mudahan ya dengan dijelaskan mengenai ya dosa-dosa besar ini ya, jadi kita jadi tahu bahwa itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya dengan itulah makanya kita berusaha menghindarkan diri, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan atau dari sifat-sifat yang demikian itu. Yang mana sudah terakhir sudah jelaskan tentang apa kabairul qulub, dosa-dosa besar hati. Ya, nah sekarang dijelaskan di sini tentang zikril kibri ya, bab tentang menyebutkan dosa besar kibar, yaitu sombong. Nah, jadi sombong adalah merupakan salah satu dari sekian banyak dosa-dosa besar hati. Ya, jadi sombong ini adalah ya sesuatu yang ya kalau tidak dijelaskan ya oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, ya banyak orang yang nggak ngeh gitu bahwa mereka itu sudah jatuh ke dalam sifat kibar ini. Oleh karena itulah ya di sini ya Syekh Al-Fauzan menjelaskan yaitu apa itu kibar. Dikatakan al-kibru, yang namanya dosa besar yang kibar ini, sombong, min afatil qalbi wa min a'malihi. Jadi yang namanya sombong ini adalah merupakan afatil qalbi, ya kesalahan, kekeliruan ataupun apa dosa-dosa hati, wa min, dan termasuk juga dari amalan-amalannya. Fal kibru, maka dosa kibar ini atau sombong ini, huwa tarafu min qabilil haqqi wa tarafu 'alan nas. Jadi sombong ini adalah at-tarafu ya, merasa tinggi dari menerima kebenaran dan merasa tinggi dari manusia. Jadi kalau orang merasa lebih tinggi dari kebenaran sehingga dia sombong menolak kebenaran, dia menyanggah, membantah ya kebenaran, berarti dia sombong dari kebenaran. Yang kedua at-tarafu ya 'alan nas, yaitu dia merasa lebih tinggi dari manusia sehingga dia meremehkan. Ya nanti akan dijelaskan dalam hadisnya, dia meremehkan, merendahkan, menghina ya manusia. Nah ini adalah merupakan sombong kepada makhluk. Karena di dalam ayat Al-Quran banyak sekali ya penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala
bahwa sombong ini adalah merupakan salah satu sifat ya yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat An-Nahl ya, dalam surat ke-16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Ya, la jarama, tidak diragukan lagi ya, bahwasanya Allah itu ya'lamu, mengetahui, ma apa-apa, yusirun yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linun dan apa-apa yang mereka nyatakan. Innahu, sesungguhnya dia, sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidaklah mencintai, tidaklah menyukai al-mustakbirin, orang-orang yang sombong. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa innahu, sesungguhnya dia yaitu Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, tidak mencintai al-mustakbirin, orang-orang yang sombong. Jadi jelas bahwa sifat sombong itu adalah merupakan hal yang tidak disukai. Begitu juga dalam surat Luqman, di situ wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah taala ya di dalam Quran surat ke-31, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ayat ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, dan janganlah engkau palingkan wajahmu ya dari manusia. Ya, jadi kalau andai kata ada orang menegur, ada orang melihat kita dilarang, tidak boleh kita memalingkan pandangan kita. Ya, bersikap merendahkan, meremehkan orang misalnya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Ini kita ambil, sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang angkuh, lagi fahur, orang yang suka membanggakan dirinya. Nah, jadi banyak ayat-ayat menjelaskan bahwa orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang suka membanggakan dirinya dengan hartanya, dengan pendidikannya, dengan sebab keturunannya, ya, dan seterusnya. Ya, maka Allah tidak menyukai orang-orang yang begini. Jadi orang yang membanggakan dirinya dengan apa yang dimilikinya, Allah tidak suka. Ya, karena dengan kebanggaan itulah nanti dia menolak kebenaran yang disampaikan kepada dia, atau ya dengan kesombongan dia nanti dia akan suka meremehkan, merendahkan, memandang enteng orang lain. Ya, makanya banyaklah ayat-ayat yang menjelaskan dan menerangkan kepada kita tentang bahaya daripada sifat sombong ini. Maka jauhilah sifat sombong. Begitu juga di dalam ayat banyak sekali juga ancaman Allah bagi orang-orang yang suka bersikap sombong ini. Allah mengatakan lagi dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-29, ya, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fala bi'sa maswal mutakabbirin. Maka masuklah kalian melalui pintu-pintu neraka jahanam dalam keadaan kekal di dalamnya. Maka sungguh-sungguh amat buruklah neraka jahanam itu menjadi tempat tinggal ya bagi orang-orang yang sombong. Ya, jadi orang-orang yang sombong itu nanti akan dimasukkan ya ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Ya, jadi banyak ayat juga yang mengancam bahwa orang-orang yang sombong itu diancam dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Oleh sebab itulah kita ya kalau selama ini memang beramal dengan tujuan supaya dijauhkan dari neraka, ya jauhi sifat sombong. Bahkan Allah mengatakan lagi dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zumar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yaumal qiyamati taral ladina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat kelak kamu akan lihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah mereka itu hitam kelam. Dan ini kita ambil, alaysa, bukankah fi jahannam, di dalam neraka jahanam itu ada maswan, ada tempat, ada kapling,
ya lil mutakabirin, untuk orang-orang yang sombong, ya. Itu jadi banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah mengancam orang-orang yang mustakbirin atau mutakabirin itu ya dengan apa? Dengan ya neraka jahanam. Nanti akan dijelaskan juga di dalam sebuah hadis, ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan an Ibnu Mas'ud, jadi satu hadis yang ada di dalam kitab Kabair ini. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin. Faqala rajulun, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ay yakuna sawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Faqala innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu, tidak akan masuk al-jannah, ke dalam surga, mangkana, orang yang telah ada fi, di dalam qalbihi, di dalam hatinya. Ini makanya amalan hati. Ya, jadi tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya. Apa itu? Misqalu dzarrah. Ya, walaupun cuma sebesar zarah, sebesar biji sawi, sebesar atom. Apa itu yang ada dalam hatinya itu? Min kibrin, dari sifat sombong. Jadi orang memiliki kesombongan sebesar zarah yang ada di dalam hatinya, itu dijamin tidak akan masuk dalam surga. Karena tadi Allah benci, Allah tidak suka. Allah telah menyiapkan kapling buat orang-orang yang sombong ini. Ya. Maka bertanyalah seseorang, faqala rajul, bertanyalah seseorang ketika Nabi menyabdakan ya seperti itu. Ketika Nabi mengatakan itu, ada orang bertanya, ya Rasulullah, inna rajula, bagaimana pandanganmu tentang seseorang yuhibbu, yang dia suka ayyakuna sabu hasanan, yang dia itu suka memakai pakaian yang bagus, wa na'luhu, dan juga sendalnya, sepatunya juga hasanan, bagus. Bagaimana kalau ada orang pakai baju, pakai sendal bagus? Nah, kemudian Rasulullah berkomentar, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, silakan. Selama pakaiannya itu diperbolehkan, ya karena bukan sutra misalnya, selama tidak isbal, ya selama memang dibolehkan oleh syariat, walaupun dia bagus, ya silahkan. Begitu pakai sendal, bukan hanya itu ya, dia punya kendaraan motor, punya rumah, punya mobil bagus, silahkan. Ya, tidak ada di dalam dirinya itu dia merasa bangga dengan apa yang dimiliki, dengan pakaian bagus dia bangga misalnya, sehingga dia menyombongkan dari orang yang lain. Selama itu niatnya ya memakai pakaian bagus, tujuannya bukan untuk meremehkan orang, bukan untuk membanggakan, silahkan. Karena Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tetapi yang dimaksud dengan sombong di sini, Nabi lebih menegaskan, ya dikatakan sombong di sini adalah batorul haqqi, menolak kebenaran, menyanggah kebenaran, wa ghabatun nas, dan meremehkan, merendahkan, melecehkan orang lain. Hadis dalam riwayat Muslim. Nah itu. Nah, jadi yang kita ambil di dalam hadis ini adalah bahwa orang yang memiliki sifat sombong di dalam hatinya, meskipun hanya sebesar zarrah, maka orang itu tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, oleh karena itulah ya Rasulullah SAW ketika menyatakan itu, ia mengatakan bahwa yang namanya orang memiliki sifat sombong sebesar zarrah dalam hati tidak akan masuk surga. Kemudian Syekh Salim bin Id al-Hilali menjelaskan di dalam kitab Bahzatun Nazirin, kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ya beliau mengatakan al-kibru minadzunubil azimah allati tastahiqu adab Allah fi dunya wal akhirah. Ya, jadi mengatakan bahwa al-kibru, dosa besar itu adalah min, termasuk dari az-zunub, ya dosa-dosa azimah yang besar. Ya, ini kan amalan hati, sombong itu kan. Tetapi kemudian dijelaskan tadi bahwa tidak akan masuk dalam surga. Lalu kemudian disyarah oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali bahwa sifat sombong ini adalah merupakan atau salah satu dari dosa-dosa besar allati yang tastahiqu, yang berhak, yang pantas orang yang memiliki sifat sombong ini, yaitu azab Allah, azab Allah. Jadi orang yang memiliki sifat sombong berhak dia mendapatkan azab Allah di dunia, baik itu di dunia wal akhirat, dan akhirat nanti.
Ya, jadi jangan ada kesombongan sedikit pun di dalam diri kita. Ya, tapi sayang ya banyak di antara kita, bahkan orang semakin berilmu ya kita jumpai ya, karena imannya barangkali masih belum menetap dalam hatinya, semakin dia berilmu, semakin sombong dia, semakin pedas kata-katanya dalam sifat menyombongkan diri, dan banyak lagi yang lain seperti itu. Artinya kita semakin berilmu itu adalah semakin tawadu, semakin merendahkan hati kita di hadapan orang lain, semakin merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya, jadi ingat bahwa sombong itu adalah merupakan salah satu dari dosa-dosa besar ya. Ya, kemudian juga wal kibru maradun khatirun wa qala may yaslamu minhu lakinal insan yuqaimuhu bitawadu'i wal inkisar baina yadayillah ya. Dan sombong ini adalah merupakan maradun, merupakan penyakit khatir yang mengkhawatirkan. Jadi sombong itu adalah merupakan penyakit yang sangat mengkhawatirkan. Waqala, dan amat sedikit ya man orang yang yaslamu, yang selamat minhu darinya, sedikit ya. Orang yang punya ilmu saja terkadang nggak selamat dari sifat sombong ya. Gimana dengan orang-orang yang tidak memiliki atau tidak memahami ilmu agama dengan baik? Orang yang punya ilmu saja kadang-kadang, biasanya ikut kajian sudah lama senior, kadang-kadang makin senior makin sombong, makin banyak hafalan Quran makin sombong, makin memahami ilmu agama, masalah fikih dia jadi sombong. Harusnya makin tawadu, tapi dia makin sombong. Amat sedikit orang yang selamat darinya. Lakinnal insan yuqawimuhu bitawadu wal inkisar baina yadayhi. Tapi sayang manusia ya membenturkannya dengan sifat tawadu ya. Gitu. Jadi orang-orang yang tawadu malah dilecehkan, ya malah dihina, dianggap bodoh, dianggap nggak punya ilmu gitu. Padahal orang kan tadi semakin berilmu dia semakin tawadu. Tapi dengan ketawaduannya ya orang-orang yang sombong ini malah merendahkan ya, dengan kerendah hatiannya. Berapa banyak orang-orang yang rendah hati ini malah diolok-olok, malah dibully. Coba ya, harusnya kita ini memiliki sifat tawadu. Kemudian sifat sombong ini ya, jadi harus dipahami bahwa sifat sombong ini itu sudah dimiliki oleh orang-orang dahulu. Bahkan iblis laknatullah pun ya sudah diabadikan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, memiliki sifat sombong ya. Dia sombong ya, dia itu memiliki sifat kibar ya, yang diletakkan di hadapan Allah dan diletakkan di hadapan Nabi Adam. Jadi sombongnya iblis adalah ketika Allah memerintahkan ya, ketika Allah menyuruh ya kepada iblis itu untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam dan dia menolak. Nah, penolakan ini adalah merupakan penolakan terhadap kebenaran. Dan ketika dia itu merendahkan Nabi Adam, dia akan mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, saya lebih baik dari Nabi Adam karena engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Itu adalah merupakan bentuk kesombongan kedua, yaitu meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Maka lengkaplah sombongnya iblis ini dengan menolak kebenaran, menolak perintah Allah dan merendahkan orang, yaitu merendahkan Nabi Adam. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surat Shad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alim. Qala ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala berkata, ya berfirman Allah, ya iblis, wahai iblis, apa yang mencegahmu, apa yang menahanmu untuk sujud kepada Nabi Adam yang aku telah ciptakan langsung dengan kedua tanganku? Allah mengatakan, astakbarta, apakah karena engkau sombong? Apakah engkau sudah merasa besar? Apakah engkau termasuk orang-orang yang tinggi? Ya, jadi Allah mengingatkan, kenapa iblis tidak mau sujud penghormatan kepada Nabi Adam? Apakah dia sudah merasa besar atau sudah merasa tinggi? Kemudian iblis menjawab,
Ya Allah, aku ini lebih baik dari Nabi Adam. Aku ini lebih baik dari dia, dari Adam. Karena engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, itu. Ya, ini bentuk ya kesombongan iblis. Sehingga Allah yang menyatakan, astakbarta, apakah engkau telah sombong? Apakah engkau sudah merasa besar? Jadi karena sudah merasa besar, karena dia diciptakan barangkali lebih dulu dari Nabi Adam, atau dia telah diciptakan dari api, dan dia menganggap bahwa api itu lebih mulia ya daripada tanah. Maka inilah yang menjadikan iblis itu menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah kesombongannya. Makanya di dalam tafsirnya pun saya Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menerangkan, ya, menafsirkan ayat tersebut di dalam fawaidnya. Ya, dia mengatakan zammul kibri wal hasad wa hurmatuhuma wa bayan jazaihima. Ya, tercelaknya sifat sombong dan sifat dengki. Nah, jadi karena iblis memiliki dua sifat itu, sombong dan dengki. Ya, sombong ya kepada Allah, sombong kepada Nabi Adam, nggak mau, dan dia pun hasad, dengki. Kenapa Allah memuliakan Nabi Adam? Bukannya dia yang dimuliakan gitu. Dan juga wa hurmatuhuma, dan juga diharamkannya sifat sombong dan dengki itu. Dan juga jaza'u wa bayanu, dan juga terdapat penjelasan akan jazai, akan balasan keburukan bagi kedua sifat itu. Nauzubillah. Jadi iblis mendapatkan keduanya itu, dan sifat sombong serta hasad dengki ini adanya di hati. Ya. Jadi ya, siapa bilang bahwa hati itu kalau melakukan kesalahan itu tidak dihukum atau tidak dibalas dengan keburukan? Ya, bahkan tadi dikatakan Allah, alaisa fi jahannam maswalil mutakabirin, bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat, ada kapling untuk orang-orang yang sombong? Dan sombong itu kata Nabi itu ya man kana fi qalbihi, ya ada dalam hatinya. Ya, walaupun sebesar darah dari sifat sombong, ya sombong itu hanya di dalam hati. Walaupun kadang-kadang terucap dalam kata-kata, terungkap dengan sikap perbuatan. Tapi umumnya ada orang-orang yang pandai menyimpan kesombongan dalam hatinya. Di mulutnya dibicara A, hatinya sebetulnya tidak demikian. Dia tidak berani mengungkapkan. Boleh jadi dia mengatakan ia beriman kepada Al-Quran, tapi dalam hatinya dia menolak sebetulnya. Berapa banyak orang yang seperti itu? Ya, hanya untuk bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar dia, ya dia sok-sok atau pura-pura menerima, padahal hatinya menolak. Itulah merupakan sifat orang-orang munafik. Nah, walaupun terkadang sifat-sifat sombong ini ya terungkap ya dengan perbuatannya, penolakannya, ya melecehkan orang ya, atau dengan perkataan-perkataannya, ya walaupun terkadang seperti itu. Ya, maka sebab itu ya kita karena tahu bahayanya dari sikap sombong ini, kita diharamkan memiliki sikap atau sifat sombong ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah menjelaskan juga sifat sombong ini di dalam beberapa ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min, Allah juga mengatakan, alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kaburu maktan indallah wa indal ladina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Orang-orang yang suka mendebat ya ayat-ayat Allah tanpa keterangan, tanpa dalil yang datang kepada mereka, amat besarlah kemurkaan di sisi Allah dan juga di sisi orang-orang yang beriman. Ya, jadi sikap Allah dengan sikap orang beriman harus sama terhadap siapa? Orang yang suka menebat, ya orang yang suka menjidal, orang yang suka membantah ayat-ayat Allah, padahal tidak ada satupun keterangan tentang ya apa yang dibantahnya itu. Ya, jadi selama ini sikapnya itu tidak ada dukungan ya satupun hujah keterangan. Tapi ya itu tadi, karena dia lebih mengutamakan logika atau akalnya, lebih mendahulukan hawa nafsunya, dia berani mendebat, menjidal ayat-ayat Allah. Nah, kemudian dijelaskan Allah murka, Allah tidak suka, Allah benci kepada orang-orang yang melakukan itu. Begitupun harusnya kita kalau beriman menghadapi orang-orang begitu, harus kita benci. Orang-orang yang ya katanya ya dalam beragama, tapi dia suka mempersoalkan ayat-ayat Allah ya tentang berbagai macam ayat misalnya.
Ya, walaupun dia seorang doktor misalnya, walaupun dia seorang dosen misalnya, walaupun dia seorang katanya pemuka agama, tapi dia mempersoalkan ya dari sekian ayat, dari sekian banyak ayat, atau mempersoalkan satu hadis dari sekian banyak hadis. Ya, dan dia mengkritisi ayat-ayat dan hadis itu tanpa dasar yang kuat. Hanya karena tidak sesuai dengan logika dia, tidak sesuai dengan hawa nafsu dia. Nah, harusnya kita murka, kita marah sebagaimana Allah kepada orang-orang yang begitu. Dan bahkan Allah mengatakan lagi, kadzalika yatba'ullah. Demikianlah Allah akan mengunci mati. Kadzalika demikianlah yatba'ullah. Allah akan mengunci mati ala kulli qalbi, ya atas setiap hati mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Nah, orang-orang sombong itu akan dikunci mati hatinya. Maka seterang apapun ayat hadis dibacakan, sejelas apapun, sebanyak apapun, sehebat apapun orang yang menyampaikannya, maka orang-orang yang sombong ini akan tertutup hatinya, tidak menerima, tidak akan melihat jelasnya, terangnya ayat atau hadis yang disampaikan kepada dia. Ya, tidak akan mau dia paham tentang kebenaran sebenar apapun, sejelas apapun ya kebenaran yang disampaikan kepada dia, karena Allah sudah mengunci mati hati orang-orang yang, hati setiap orang yang sombong. Lagi al-jabbar itu orang yang suka sewenang-wenang, orang yang mau menang sendiri. Susah buat kita, sulit bagi kita itu untuk membimbing orang-orang seperti itu. Ya, kekeh dengan pendiriannya, ya nggak akan bisa dirubah ya dengan ayat atau hadis seterang apapun, dengan ustadz ulama sehebat apapun nggak akan bisa. Rasulullah saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang sudah dikunci mati hatinya, apalagi kita. Nauzubillah, maka jauhilah sifat sombong ini, karena sifat sombong akan menjauhkan kita dari kebenaran. Ya, begitu juga dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, innal ladina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibru mahum bibalighi fasta'id billah innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya orang-orang yang suka menjidal, orang-orang yang suka mendebat, orang-orang yang suka mengkritisi ayat-ayat Allah tanpa keterangan, tanpa dalil yang sampai kepada mereka, sebetulnya tidak ada di dalam hati mereka, tidak ada di dalam dada mereka, melainkan hanya karena sifat sombongnya saja, yang sekali-kali mereka tidak akan mencapai kebesaran itu. Ya, jadi orang-orang yang sok pintar itu, orang-orang yang sok jenius itu, ketika disampaikan kepada dia ayat, ya kemudian dia mengkritisinya, didiskusikannya, dipersoalkan ayat-ayat Allah tersebut, yang menyebabkan dia begitu karena sombongnya dia dengan gelar doktornya, sombong dengan dia karena dia dosen barangkali. Ya, dia sombong karena dia seorang pemuka agama menurut dia misalnya. Ya, padahal tidak ada pemahaman agama sedikit pun yang ada pada orang itu. Ya, dan dia tidak akan mencapai, dia tidak akan memperoleh kebesaran yang diinginkannya itu. Nah, jadi orang-orang yang suka mendebat ayat Allah, mempersoalkan ayat Allah itu sebetulnya karena sombong saja. Hati-hati. Ya, dan orang-orang begini kelak di hari kiamat, walaupun dia merahasiakan, dia menyembunyikan, ya Allah nanti akan menampakkan, seperti kata Allah, yauma tublas saroir, pada hari akan dinampakkannya, diperlihatkannya as-saroir, berbagai macam rahasia. Apalagi kalau kesombongan dinampakkan sekarang, ya tadi dengan mendebat ayat-ayat Allah, ya dengan ungkapan kalimat-kalimatnya dia yang sifatnya itu melecehkan, meremehkan, ya atau bahkan menjadi bahan olok-olok oleh sebahagian orang. Ya bisa kita sekarang banyak sekali, ya orang-orang liberal bisa betapa beraninya mereka mempermainkan ayat-ayat Allah. Ya, begitu juga orang-orang yang ya katakanlah ngakunya Islam, tapi sebetulnya pemahamannya lebih kepada orang-orang kafir, bahkan orang-orang tidak beragama seperti orang-orang komunis. Dia masuk Islam itu hanya untuk mentamengin dirinya aja. Ya, tetapi pada dasarnya hatinya lebih condong kepada kekafiran, lebih condong kepada kemusyrikan, lebih condong ya untuk memusuhi, memerangi umat Islam. Nah, ini bisa kita lihat orang-orang sampai sekarang ini banyak, dan kelak ingat mereka akan merasakan balasannya. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun mereka akan mendapatkan balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kelak di hari kiamat. Boleh mereka mendustakan, boleh mereka meragukan, dan mereka tidak mempercayai. Ya, tapi buat kita sebagai seorang mukmin,
maka kita wajib mengimaninya. Ya, sekarang jauhilah sifat dan sikap sombong ini karena tidak ada manfaatnya untuk kita sedikit pun. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, Rasul juga pernah mengatakan di dalam sebuah hadis ya, untuk menguatkan dari ayat-ayat Allah yang mengatakan bahwa orang-orang sombong itu di dalam neraka, dari Umar bin Shu'aib dari kakeknya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalad durri fi suratir rijal yakshahumuz zul min kulli makan yusakuna ili sijnin min jahannam yusama bulas ta'luhum narul anyar wa yusqauna min usarati ahlin nar wa tinatil khobal. Ya, jadi orang-orang yang sombong itu kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat semisal azur, ya, semisal azar, yaitu binatang-binatang kecil seperti semut lah, tapi bentuknya orang laki-laki. Ya kesyahumuzul, ya kehinaan akan meliputi mereka dari segala tempat. Ya, mereka akan digiring ila sijnin kepada ya seperti penjara di dalam neraka jahanam yang diberi nama tempat itu adalah bulas. Kemudian ta'luhum narul anyar, kemudian nanti api neraka itu nanti akan membakar mereka. Wa yusqauna, dan mereka nanti juga akan diberi minum dari jus, dari perasan para penghuni neraka, yaitu yang namanya tinatil khobal. Nah itu orang-orang sombong nanti begitu. Ya, mereka akan dikumpulkan bersama-sama, ya, yaitu orang-orang yang sombong-sombong itu. Dan mereka nanti akan seperti semut, ya, berkerumun gitu maksudnya. Jadi menunjukkan saking banyaknya, ya, tapi rupa bentuknya ya seperti manusia laki-laki itu dan seterusnya. Ya. Nah, berdasarkan kepada hadis ini dalam fihi masailnya di sini bayanul afiyah al-wahimah lil mutakabbirin. Nah, itu bahwa terdapat penjelasan efek atau imbas ya yang buruk bagi orang-orang yang sombong. Apa itu? Alladzina yuriduna tarafu'an ala khalqillah wa tajabburan, yaitu orang-orang yang mengharapkan ketinggian, orang yang sewenang-wenang di atas makhluk Allah. Ya'luna aktafuhum fi dunya, yang mereka ingin ketinggian ya di dunia ini. Fabayyanallah ta'ala annahu yu'amiluhum binaqidi ma kanu alaihi, ya. Maka Allah menjelaskan bahwa mereka ya akan merasakan apa yang ada pada mereka. Fahum yastahiquna ghadaballah, maka mereka akan memperoleh kemurkaan Allah. Wa yadukuna su'al adzab yaumal qiyamah, dan mereka akan merasakan buruknya siksaan pada hari kiamat. Fil mauqif wa finnar, ya, di tempat mereka dan di dalam neraka. Ya, jadi kelak ya orang-orang yang sombong itu akan dikumpulkan pada suatu tempat dan akan merasakan buruknya hukuman. Ya, jadi kesimpulannya adalah anal kibra sifatun zamimah binisfah ya bil makhluk la yajuzu lahu ayatakabbaru anil haqqi wala alal khalqi. Jadi kesimpulannya bahwa sifat sombong ini adalah merupakan sifat yang tercela, yang dinisbahkan, yang dikaitkan kepada makhluk. Maka tidak boleh seseorang itu memiliki sifat sombong terhadap kebenaran dan juga tidak terhadap makhluk. Nah, jadi tidak boleh kita sombong kepada kebenaran, yaitu kepada Al-Quran Sunnah yang datang dari Allah dan juga melalui Rasulnya. Dan yang kedua, kita tidak boleh sombong ya kepada makhluk. Nah, itulah. Jadi dengan dalil ini bisa kita pahami bahwa ya jelas bahwa orang-orang yang sombong itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itulah di dalam hadis selanjutnya, walau lil Bukhari, dan bagi Imam Bukhari, an Harisah ibni Wahbin, dari Harisah bin Wahab radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah ku kabarkan kepada kalian, maukah ku infokan kepada kalian tentang penghuni neraka, ya, tentang penduduk neraka. Nabi kemudian melanjutkan, kullu utullin jawazin mustakbirin. Jadi penghuni neraka itu ada setiap orang yang kasar. Jadi kalau ngomong itu pokoknya kalimatnya ya tidak halus, tidak lemah lembut. Ya, kemudian jawaz, orang yang tamak atau rakus.
dan yang selanjutnya adalah mustakbir, orang yang sombong. Nah, itu. Jadi 3 orang yang akan dijamin menjadi penghuni, menjadi penduduk neraka. Pertama, orang yang kasar, ya, orang yang kalau berbicara seenaknya sendiri, ngata-ngatain, melaknat, mencaci, mencela orang. Kemudian orang yang tamak, orang yang rakus, ya, dia iri kalau orang mendapatkan kebaikan, dan dia senang kalau orang mendapatkan keburukan karena dia menginginkan kebaikan itu hanya ada pada dia. Orang susah masa bodoh, ya itu. Dan yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah mustakbirin. Orang itu adalah orang yang sombong, ya. Nah, itu makanya buat kita, janganlah kita memiliki sifat seperti ini, ya, karena sudah jelaskan, ya, mengenai hal ini. Ya, dengan hadis ini juga Syekh Salim bin Id Al-Hilali, ya, mengambil kesimpulan dari hadis yang barusan dibacakan bahwa penghuni neraka tadi adalah orang yang kasar, orang yang rakus, serta orang yang sombong. Dia mengatakan an-nahyu anil gilzah wal jifa wal khuyala fa innahu simatu ahlin nar. Ya, jadi terdapat larangan dari memiliki sifat, ya, kejam, kasar, sombong atau angkuh, karena sesungguhnya sifat-sifat itu merupakan simatu, merupakan tanda-tanda, ya, daripada ahli nar, daripada penghuni neraka. Ya, di antara tanda-tanda penghuni neraka itu kalau bicara kasar, ya, kalau sikap ini kejam sama orang, sudah gitu juga khuyala, ya, angkuh, sombong. Nah, itu merupakan tanda-tanda penghuni neraka di situ. Jadi kalau kita ingin lihat penghuni neraka di dunia, calonnya itu lihat aja sifatnya itu. Ya, bisa kita lihat. Kalau ngomong itu, bahkan kepada orang yang berilmu pun, ya, dia, ya, asal ngejeplak aja, nggak peduli dengan perasaan orang, mau tersinggung lah, gitu. Nggak ada akhlak sama sekali, seenaknya aja dia bicara, ya. Karena nggak sekelompok misalnya, ya, atau nggak sepaham, enak aja mengatakan ini, mengatakan itu. Nah, itulah orang-orang yang kasar seperti itu, orang yang nggak punya perasaan, orang yang tidak menjaga kesantunan, ya, seperti itulah. Ya, nauzubillah, ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat ini, karena ini adalah merupakan sifat-sifat ahli neraka. Kemudian juga kedua adalah istihbabu tawaddu wa tadallul lil muslimin wa khifdul jannah lil mu'minin. Jadi disukai memiliki sifat tawaddu, ya, memiliki sifat rendah hati, dan kemudian at-tadallul, ya, rendah hatilah kepada kaum muslimin dan merendahkan diri kepada orang-orang mukmin. Ya, jadi kita diharapkan untuk senantiasa merendahkan hati kita, tawadu, ya, kepada kaum muslimin dan orang-orang mukmin. Jadi jangan sombong lah, jaga perasaan orang, jangan sampai orang tersinggung. Bicara itu adalah dengan yang lemah lembut, dengan kalimat-kalimat yang santun. Ya, jangan karena kita ini nggak sepaham lalu kita main hajar aja ucapan, atau misalnya kita bicara itu seenaknya, semua isi kebun binatang keluar misalnya, ya, bahkan kita merendahkan pendidikannya, merendahkan status sosialnya, bahkan kita main fisik di situ, kita katakan orangnya jelek segala macam, ngaca lu atau apalah begitu. Banyak orang-orang seperti itu yang tidak punya perasaan kepada orang lain, orang yang tidak menjaga, ya, hati orang lain, seenaknya aja dia bicara, karena keangkuhannya, karena kesombongannya dia begitu. Cobalah seandainya andai kata ada orang begitu kepada dirinya, merendahkan martabatnya, merendahkan pendidikannya, merendahkan semua yang ada pada dia misalnya, ya, apakah dia itu suka? Ya, tentu tidak. Nah, kalau dia tidak ingin diperlakukan begitu, jangan dia memperlakukan seperti itu kepada orang. Ya, apalagi sifat-sifat begitu adalah merupakan sifat dari penduduk neraka. Ya, makanya kita harus senantiasa menjaga, memelihara diri kita dari hal-hal yang tercela seperti itu. Ya, mudah-mudahanlah, ya Allah, senantiasa memelihara dan menjaga kita dari perkara yang tidak bagus, ya. Kemudian juga, ya, di sini disebutkan wasahahu Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban mensahihkannya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dan dia merafa'kannya, kata Rasulullah, man tawaddu'a lillahi darajatan rafa'ahu Allah biha darajatan hatta yaj'alahu fi a'la illiyin. Jadi barang siapa yang tawaddu, rendah hati karena Allah,
1 derajat saja, maka Allah akan mengangkat derajatnya nanti pada hari kiamat ya, sehingga Allah menjadikan dia di tempat yang paling tinggi dari Iliyin. Barang waman takabara Allah, barang siapa yang sombong, barang siapa yang merasa besar di hadapan Allah 1 derajat, maka wada Allah bihadarajat, maka Allah akan merendahkan 1 derajat dengannya, sehingga Allah meletakkan dia fi asfali safilin, di tempat yang lebih rendah daripada tempat yang rendah ya. Atau juga di dalam hadis yang lain yang ketujuh, Walid Tabrani, dan bagi Imam At-Tabrani dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, hadisnya marfu ya, dia mengatakan iyyakum wal kibra, waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian, jauhkan oleh kalian sifat kiber atau sombong ini, karena sesungguhnya kiber ini terkadang ada dalam diri seseorang, wa inna alaihil abaah ya, dan diantaranya adalah kalian mempunyai mantel ya, dengan mantelnya itu. Jadi hadis-hadis seperti ini banyak sekali. Dan adapun yang didukung hadis yang lain adalah yang disebutkan dari riwayat Muslim dari Iyad bin Himar tentang tawadu, lawan dari sifat sombong adalah Nabi SAW pernah mengatakan, innallaha auha ilayya an tawadu'u hatta la yabkharu ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada saya supaya hendaklah kalian tawadu, rendah hati, sehingga seseorang tidak akan merasa bangga ya, tidak akan sombong di atas orang yang lain, dan supaya seseorang tidak berbuat aniaya kepada orang yang lain. Jadi Allah memberitakan kepada Rasulullah ya, Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah untuk memiliki sifat tawadu atau rendah hati. Ya, dari sifat tawadu inilah nanti seseorang tidak akan sombong, tidak akan angkuh dari orang lain, dan tidak akan menganiaya seseorang terhadap orang yang lain. Begitu juga dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim juga, Rasul pernah mengatakan, mana qasat shadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Kemudian, wa ma zadallahu abdan bi afin illa izan, tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan permintaan maafnya, kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Dan ini yang terakhir yang kita ambil, wa ma tawadu ahadun illa rafa'ahullah, dan tidaklah seseorang itu tawadu, rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi banyak, nantilah mungkin dalam bab tersendiri kita akan bahas mengenai tawadu ya. Jadi kalau kita ini belajar tawadu, berusaha menjadi orang-orang yang tawadu, terkikislah, hilanglah dari kita sifat sombong kita sedikit demi sedikit ya, mudah-mudahan dengan hilangnya ya sifat sombong ini dari diri kita ya, mudah-mudahan kita selamat nanti di hari kiamat dari siksaan ya, atau dimasukkannya kita ke dalam neraka ya. Walaupun barangkali apa yang dijelaskan di sini ya belum menjelaskan secara luas berkenaan dengan bahayanya sifat sombong ya, tapi nanti insya Allah akan kita jelaskan lagi dalam hal-hal yang lain tentang bahaya sifat sombong ini ya. Cuma karena memang di dalam bab ini hanya menjelaskan tentang dosa-dosa besar hati ya, yang diantaranya adalah sifat sombong. Jadi untuk mengabarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa hati itu bisa jatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Nah, salah satunya adalah sifat sombong ini. Ya, disebutkan dalam Al-Quran tadi beberapa ayat tentang Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ya, bahwa Allah itu benci, murka kepada orang-orang sombong karena mendebat ayat-ayat Allah. Dan Allah menempatkan orang-orang yang sombong itu di dalam neraka jahanam. Begitu juga dalam hadis-hadis bahwa orang-orang yang sombong itu walaupun cuma sebesar darah yang ada di hatinya, orang itu tidak akan masuk ke dalam surga. Bahkan Rasul juga menjelaskan bahwa di antara ya 3 golongan orang yang menjadi penghuni neraka, salah satunya adalah mustakbir, orang yang sombong. Maka jauhi sifat sombong ini, yaitu sombong kepada kebenaran, yaitu dengan menolaknya, menampiknya, meragukannya, mendebatnya, mengkritisinya, ya bahkan membuli kebenaran ya. Kemudian yang kedua ya sombong terhadap manusia dengan merendahkannya, meremehkannya, menghinanya ya. Kemudian juga sama sekali tidak memandang sebelah mata kepada manusia gara-gara hanya kedudukannya barangkali rendah, pendidikan juga lebih rendah dari dia ya, dari penampilan juga tidak enak dipandang dan seterusnya.
jauhilah sifat-sifat ini karena merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Ya mudah-mudahanlah dengan penjelasan ini ya kita menjadi paham, kita menjadi mengerti dan berusaha sekuat tenaga ya untuk menghilangkan sifat sombong yang ada di dalam hati kita. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat khususnya buat saya. Ya mudah-mudahan Allah mengangkat sifat angkuh, sombong ya dari diri saya dan kita semuanya, dan kemudian meletakkan ya sifat tawadu dalam diri kita, untuk diri saya juga untuk anak-anak saya, keluarga besar saya, dan kepada seluruh kaum muslimin. Ya mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك